Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagikan kesalahan saya di masa lalu yang paling utama ketika saya sedang membangun jaringan bisnis. Kepada orang banyak saya sering mengatakan insya Allah bisnis ini diberkahi dengan alasan bla 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 bla. Bekerja itu adalah ibadah dengan penjelasan bla 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 bla. Ucapan itu tentu tidak salah. Yang salah itu adalah saya meminta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengevaluasi diri apakah syarat-syarat yang dimintanya sudah saya penuhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memposisikan kedudukan ilmu di tempat yang tinggi atau mulia. Ilmu di sini termasuk pengetahuan dan keterampilan, keilmuan untuk mengolah rasa, olah pikir, olah tindakan, dan yang lainnya. Dan dia akan sempurna jika dikombinasikan dengan keimanan. Jika kita ingin mengetahui hukum halal haramnya bisnis yang sedang kita jalankan, maka kita punya tempat atau lembaga untuk bertanya. Jika kita ingin melihat logis tidaknya bisnis yang sedang kita jalankan, tinggal dilihat legalitas perusahaannya. Yang paling sulit dipantau adalah jika sudah berkenaan dengan paradigma yang kita bangun dan kita sebarkan kepada orang lain. Hal tersebut sesungguhnya bisa dianalisa dari moto atau jargon yang sering diungkapkan oleh kelompok pelaku bisnis tertentu. Misalnya ungkapan, yang penting cuan atau untung, duduk, diam, dapat duit. Jangan banyak mikirlah, nanti kehilangan momentum. Jargon-jargon tersebut tersebar dari mulut ke mulut dan sampai hari ini masih digunakan. Jargon atau ungkapan-ungkapan tersebut secara eksplisit ataupun secara implisit, secara jelas ataupun secara tersembunyi, memposisikan uang atau materi berkedudukan lebih tinggi daripada ilmu. Dengan kata lain, saya sudah berorientasi kepada materialisme dan ini yang saya sebarkan dari mulut ke mulut. Yang jadi pertanyaan adalah, mungkinkah bisnis saya diberkahi kalau cara berpikir saya seperti itu? Bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin memposisikan sesuatu yang lebih tinggi daripada ilmu dan keimanan. Dikuatkan dengan outputnya, di mana di dalam kelompok itu orang yang paling dihargai, paling dihormati, paling dieluk-elukan, bahkan bisa dikatakan paling dikultuskan adalah mereka yang bonusnya paling besar. Lihat, hei saudaraku, dia padahal sekolahnya hanya SD, ngomongnya pun tidak bagus, tapi lihat bonusnya. Tidak ada yang salah memang dengan kekayaan, tidak ada yang salah dengan uang yang banyak, selama didapatkannya dengan cara yang baik dan benar. Jika saya dapat uang dengan cara mengubah paradigma banyak orang dari yang tadinya spiritualisme, yaitu memposisikan ilmu di tempat mulia seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi materialisme, yaitu memposisikan materi di atas ilmu, apakah saya dapat uang tersebut dengan cara yang baik dan benar? Apakah layak saya mengatakan insya Allah bisnis saya diberkahi? Saya sekarang mulai ragu. Dan paradigma yang seperti itu saya bangun kurang lebih selama 20 tahun. Itulah kesalahan saya. DCT atau The Greek Cryptocurrency merupakan produk digital yang dibuat di jaringan Tronic atau Tron. Dan Tron itu sendiri dirancang dan dibuat menggunakan keilmuan. Sekali lagi, keilmuan. Jika ilmu itu tidak dibarengi dengan kekuatan iman, maka sudah dipastikan dia akan melahirkan ilmu hitam. Dan kalimat atau kata-kata ini merupakan beberapa mantra dari ilmu hitam tadi. Tidak usah susah-susah, yang penting cuan atau untung. Anda cukup duduk, diam, dan dapat duit. Duit akan terus mengalir. Sampai kapan Anda berpikir? Orang lain sudah pergi ke bulan, Anda masih mikir. Sungguh tidak pantas jika saya minta berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara ilmu yang saya pakai adalah ilmu hitam. Sekarang sudah saya siapkan media di mana kedudukan ilmu akan saya tempatkan pada posisinya, yaitu di tempat yang mulia. Pelajari dulu apa itu kripto, apa itu koin, apa itu token, apa itu DCT, apa itu blockchain, apa itu staking, apa itu mining, apa itu minting, dan istilah-istilah lainnya. Bagaimana hal-hal teknisnya jika mau menggeluti bisnis kripto, bagaimana cara menganalisanya, kapan harus ikut bisnis DCT, apa yang harus dilakukan ketika harganya naik atau turun,
Dan masih banyak lagi yang lainnya yang harus kita pelajari lebih dahulu. Soal Anda mau ikut atau tidaknya dengan bisnis di Citi ini, itu adalah urusan Anda dan urusan belakangan. Yang penting Anda menggunakan ilmu putih, bukan ilmu hitam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.